diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Cup cup mua. Jumpa lagi bersama dalam Bina Iman Anak Paroki Santo Petrus dan Paulus Balikpapan. Tema Bia kita kali ini apa sih, Kak? Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Sebelum kita memulai, mari kita awali dengan Lagu pembuka. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami melaksanakan kegiatan kami pada hari ini, kami mohon bimbingan dan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau menurunkan terang Roh Kudus-Mu, agar supaya apa yang kami akan lakukan dan laksanakan pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dari awal hingga akhir, kiranya Engkau menyertai kami dalam melaksanakan tugas kami pada hari ini. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang baik, setelah kita mendengarkan Injil pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menyaksikan kakak-kakak frater yang akan membawakan suatu renungan tentang bacaan hari ini. Ayo kita sama-sama menyaksikannya. Halo teman-teman Bina Iman Anak, Santo Petrus dan Paulus Dahor, selamat pagi. Apa kabar nih? Perkenalkan, nama Frater Togar OMI. Frater tinggal di Yogyakarta. Tempat dulu juga pernah tinggal Romo Soleman. Kenalkan Romo Soleman. Nah, teman-teman yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Perayaan ini adalah perayaan yang ingin menegaskan bahwa Kristus yang adalah Raja Semesta Alam bukanlah raja layaknya seorang yang hanya bertahta di singgasananya. Seperti siapa misalnya, Frater? Seperti Pontius Pilatus. Nah, itu seorang raja yang sangat kejam, ya, yang tidak mau mengurus rakyatnya, yang menindas rakyatnya dan tidak mau turun bersama dengan rakyatnya. Nah, Kristus tidak seperti itu.
Kristus adalah Raja yang ingin bersahabat dengan semua orang, bersama dengan teman-teman dan frater. Nah, Kristus itu turun ke dunia untuk hadir bersama kita tanpa terkecuali. Nah, Raja semesta alam itu tidak pernah membeda-bedakan antar orang dengan yang lain. Artinya apa, frater? Ya, Kristus itu tidak pernah membedakan ini hitam, ini putih, ini jelek, ini ganteng, rambutnya keriting atau rambutnya lurus, nggak pernah ya. Kristus nggak seperti itu. Ya, Kristus menghargai setiap pribadi manusia, pribadi teman-teman, pribadi frater, dan pribadi juga orang tua kita. Semuanya adalah unik bagi Kristus. Maka dari itu, Ia turun ke dunia untuk menyelamatkan siapa? Ya kita semua, manusia. Nah, kita, teman-teman dan frater, sebagai anak-anak Yesus, Sang Raja semesta alam itu diajak untuk meneladani sikap Yesus. Ya, sikap siapa? Sikap Yesus yang adalah Raja semesta alam itu. Nah, sikapnya apa yang bisa kita teladani, frater? Banyak ya, menjadi sahabat bagi yang lain, ya, dan juga menjadi saudara bagi sesama manusia, ya, saling membantu di dalam hidup, ya. Seperti juga apa yang telah kita dengar dari kata-kata Yesus sendiri pada Injil hari ini. Masih ingat nggak Injil hari ini yang baru saja dibacakan tuh oleh Kak Damaris, ya? Yesus berkata, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika apa lagi? Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ya, ketika ada orang yang di penjara, ketika aku dalam penjara, engkau melawat aku, dan berbagai macam lagi. Nah, siapakah yang dimaksudkan dengan aku itu? Yang dimaksudkan dengan aku adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, dialah Sang Raja itu semesta alam. Maksudnya apa, frater? Ya, misalnya, maksudnya seperti ini dalam contoh dalam hidup. Ketika misalnya kita melihat orang yang kelaparan di jalan, ya, kita memberi makanan dari kelebihan misalnya yang kita punya di rumah, ataupun misalnya di dalam keluarga ingin membantu kakak, adik ataupun ibu ketika sedang kesusahan, kita membantu mereka, ya, membantu ibu, membantu bapak, membantu kakak, membantu adik yang sedang dalam kesusahan, siapapun itu. Nah, ketika kita membantu, kita juga membantu siapa, frater? Yesus sendiri. Yesus yang hadir dalam diri mereka. Tetapi bukan hanya juga sesama manusia, teman-teman dan frater juga diundang untuk menjadi sahabat bagi alam ciptaannya, ya, bagi dunia semesta ini. Tindakan itu dapat dilakukan dengan cara apa, frater? Misalnya dengan merawat lingkungan, ya, lingkungan hidup, menjaga kebersihan, tetapi juga menjaga kesehatan diri kita sendiri, ya. Karena tindakan ini dapat membuat diri kita dan alam ini menjadi harmoni, menjadi indah bersatu, ya, antara alam dan juga diri kita. Nah, itulah pesan penting dari perayaan hari ini bagi teman-teman dan kita diajak untuk bersatu dengan Yesus, dengan sesama, dan juga dengan alam ciptaan. Nah, nanti setelah acara ini berakhir, frater berharap dan kita semua berharap menghidupi sikap Yesus itu sendiri, ya, membantu sesama, ya, dalam keluarga, terus juga menjadi pendamai bagi yang lain, ya, menjadi sumber sukacita bagi yang lain, ya, tidak lalu langsung cepat-cepat marah, ya, tapi bersabar, mau mengalah. Nah, kita mencerminkan, kita meneladani sikap Yesus itu sendiri, ya. Semoga teman-teman dan juga kita semua menjadi pribadi-pribadi seperti Kristus, pribadi yang mencintai sesamanya, mencintai juga alam ciptaan. Terima kasih, salam jumpa untuk kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Dadah.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami anak-anakmu datang bermohon kepadamu bagi para rotiawan, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, semoga para rotiawan dan biarawati tetap setia sesuai dengan Injil-Mu dan selalu melayani kami dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin, pejabat dari yang tingkat atas dan paling bawah, semoga ya Bapa, mereka semua penuh rasa tanggung jawab untuk memimpin bangsa Indonesia dan persaudaraan kami semakin erat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa kepadamu untuk keluarga, teman, dan semua yang sakit. Semoga ya Bapa, Engkau melawat mereka, memberi kesembuhan, dan satu saat mereka akan penuh sukacita selalu datang bermohon kepadamu. Marilah kita mohon. Dan kami juga bermohon kepadamu ya Bapa, untuk kami semua yang berkumpul di sini, dimanapun tempat imam berada, semoga semuanya Engkau beri kesehatan, dan dalam kebersamaan semua itu mereka tetap setia kepadamu ya Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, begitu banyak doa, harapan, permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Tapi sebelum keluar dari hati bibir kami, Engkau lebih dulu tahu. Dan kami satukan doa-doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Masih dong. Nah, kali ini kita masuk kreativitas. Kreativitas kita apa Kak Oci? Kreativitas kita kali ini itu kita membuat video berdoa bagi santo-santa kita, nama pelindung kita. Apa? Dengar apa? Kita membuat video berdoa untuk santo-santa pelindung kita. Santo-santa itu apa sih Kak Tere? Nah, santo-santa itu apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Santo-santa itu adalah nama pelindung yang diberikan orang tua kepada kita pada saat kita menerima pembaptisan. Nah, kalau ada adik-adik yang tidak tahu siapa santo-santa pelindungnya, nanti tanya orang tua ya. Kakak Oci tahu santo pelindungnya siapa? Kalau Kakak Oci, santa pelindungnya Santa Monica. Kalau Kak Tere siapa? Kak Tere Santa Teresia dong. Jadi Kak Tere nanti buat doa untuk Santa Teresia. Kakak Rosi Untuk buat Santa Monica. Santa Monica. Nah, untuk kreativitas videonya kali ini selalu dikirim di Facebook Sekami Dahor. Nanti ada hadiah untuk yang kreativitasnya lebih bagus. Oke adik-adik, semangat. Kali ini kita masuk dalam doa penutup. Mari adik
Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Sikap doa ya, doa yang baik dan benar. Duduk yang baik, tangan di depan dada. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang ada di sekitar kami dan yang kami jumpai hari ini. Jadikanlah kami pembawa damai dan berkat-Mu dimanapun kami berada. Kita mohon berkat dari pastor kita. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua, keluarga kita, bapa mama kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa ya kreativitasnya dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Bye.